Kaum Amalek adalah salah satu bangsa yang paling banyak dibicarakan dalam literatur sejarah maupun dalam penafsiran ulama Muslim. Mereka sering disebut sebagai kaum yang memiliki kekuatan fisik yang besar, jumlah yang banyak, serta kekuasaan yang luas pada masanya. Dalam pandangan para ilmuwan Muslim, Amalek dipahami sebagai salah satu cabang dari bangsa kuno keturunan Semit yang menyebar di wilayah Syam, Mesir, dan Jazirah Arab. Kisah tentang mereka kerap dikaitkan dengan peristiwa besar dalam sejarah para nabi, terutama karena mereka disebut dalam hubungan dengan Bani Israel, Mesir kuno, dan bangsa Arab purba. Para mufassir dan sejarawan Muslim berusaha menggali riwayat mereka melalui Al-Quran, hadis, riwayat Israiliyat yang diislamkan, serta penelitian sejarah yang berkembang di dunia Islam. Asal-usul kaum Amalek, menurut para ulama, sering dihubungkan dengan keturunan Sam bin Nuh. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Amalek bin Lauds bin Sam bin Nuh adalah leluhur bangsa ini. Nama Amalek kemudian melekat sebagai sebutan untuk keturunan dan kaumnya. Mereka digambarkan sebagai bangsa yang memiliki tubuh tinggi, kekuatan besar, dan sering bersikap angkuh terhadap kaum lain. Ulama Muslim seperti Ibnu Katsir dalam karya sejarahnya menyebutkan bahwa Amalek adalah kaum yang pernah menguasai berbagai wilayah luas, termasuk bagian dari Mesir sebelum Fir'aun dari keturunan Kibti menguasainya. Dari sini muncul pandangan bahwa orang-orang Amalek sempat memiliki kerajaan yang kuat dan dikenal dalam peradaban Mesir awal. Beberapa ahli sejarah Muslim juga mengaitkan mereka dengan Hyksos, yaitu penguasa asing yang pernah berkuasa di Mesir sebelum terusir. Pendapat ini diperkuat oleh deskripsi Amalek sebagai kaum yang datang dari luar Mesir, namun berhasil menundukkan penduduk asli. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa Amalek tidak hanya muncul di Mesir, melainkan juga menyebar ke berbagai wilayah. Sebagian mereka tinggal di tanah Kanaan, sebagian lagi di daerah sekitar Hijaz dan Yaman. Catatan sejarah Islam menyebutkan bahwa ketika Nabi Ibrahim tinggal di Palestina, sebagian keturunannya harus berhadapan dengan kaum Amalek yang sudah lebih dahulu menempati negeri itu. Bahkan, dalam riwayat tentang Hajar dan Ismail, disebutkan bahwa setelah ditinggalkan Ibrahim di lembah Bakah yang tandus, mereka kemudian berinteraksi dengan kabilah Jurhum yang datang setelah kaum Amalek usir dari sekitar Mekah. Dari sini nampak bahwa Amalek pernah memiliki pengaruh kuat di Hijaz, namun akhirnya kalah dalam perebutan wilayah. Fakta ini menunjukkan bahwa kaum Amalek pernah menyebar luas dan berperan besar dalam sejarah bangsa Semit. Dalam literatur Islam, Amalek juga dikaitkan dengan kisah Bani Israel setelah keluar dari Mesir bersama Nabi Musa. Dalam perjalanan mereka menuju tanah yang dijanjikan, Bani Israel harus berhadapan dengan kaum Amalek. Riwayat ini menguatkan gambaran bahwa Amalek adalah bangsa besar yang sering memusuhi umat para nabi. Mereka disebut sebagai kaum yang menentang dakwah kebenaran, membanggakan kekuatan duniawi, serta menghalangi jalan Allah. Para mufassir menjelaskan bahwa Allah menimpakan azab kepada kaum ini dalam berbagai bentuk, baik melalui kekalahan perang maupun musnahnya kekuasaan mereka. Bagi ulama Muslim, Amalek menjadi simbol dari kaum yang durhaka, sombong, dan menolak risalah yang dibawa para nabi. Sejarawan Muslim seperti Al-Masudi dalam kitab Muruj Az-Zahab menyebutkan bahwa Amalek mempunyai peradaban yang cukup maju, tetapi sifat mereka yang zalim dan congkak membuat mereka selalu bermusuhan dengan bangsa lain. Mereka dikenal memiliki benteng-benteng kuat, senjata, dan pasukan yang besar. Namun, meskipun mereka tampak berjaya, kehancuran mereka menjadi pelajaran bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi ketika manusia berpaling dari kebenaran. Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya menggarisbawahi pola sejarah bahwa bangsa yang hidup berlebihan dalam kekuatan fisik dan harta tanpa memelihara nilai moral akan cepat hancur. Kaum Amalek dijadikan contoh nyata dari teori ini. Kehidupan mereka yang penuh kekerasan dan peperangan akhirnya melemahkan diri mereka sendiri
hingga hilang dari panggung sejarah. Di antara perdebatan yang muncul di kalangan ilmuwan Muslim adalah, apakah Amalek benar-benar identik dengan Hyksos atau hanya bangsa lain yang kebetulan memiliki kisah serupa. Sebagian sejarawan mendukung pendapat bahwa Amalek adalah Hyksos karena kemiripan dalam riwayat tentang penguasaan Mesir, sifat mereka yang datang dari luar dan kemudian diusir. Namun sebagian lain berpendapat bahwa Amalek adalah bangsa berbeda yang hanya kebetulan mempunyai pola sejarah mirip dengan Hyksos. Ulama tafsir biasanya lebih menekankan pada sisi moral dan ibrah dari kisah Amalek, sementara detail etnisitas atau kronologi diserahkan kepada penelitian sejarah yang bisa saja berkembang. Selain kaitannya dengan Bani Israel, kaum Amalek juga dikaitkan dengan sejarah bangsa Arab. Dalam tradisi Arab kuno, mereka disebut sebagai bagian dari Al-Arab Al-Baidah, yaitu bangsa Arab purba yang telah musnah, sejajar dengan kaum Ad dan Samud. Sebutan ini menandakan bahwa mereka adalah bangsa besar yang lenyap karena azab atau karena faktor sejarah tertentu. Para ulama menegaskan bahwa Allah menyebut umat-umat yang binasa itu sebagai peringatan bagi umat sesudahnya. Amalek menjadi salah satu contoh bagaimana bangsa yang kuat secara jasmani dan politik bisa dihancurkan jika hidup dalam kesombongan dan menolak petunjuk Allah. Dalam perkembangan studi sejarah Islam, kisah Amalek juga sering dijadikan bahan perbandingan dengan catatan kitab suci lain. Para ulama Muslim berhati-hati dalam menerima riwayat dari tradisi Yahudi dan Nasrani. Namun, sebagian informasi diambil sejauh tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Kisah perang antara Amalek dan Bani Israel misalnya, diperkuat dengan riwayat dari Al-Quran yang menyinggung tentang kaum yang menghalangi jalan menuju tanah suci. Penjelasan para mufasir seperti Ad-Thabari menunjukkan bahwa Amalek adalah simbol dari kaum yang terus-menerus menghalangi dakwah para nabi. Dari sisi moral, kaum muslimin diajarkan untuk mengambil pelajaran agar tidak mengikuti jejak mereka. Dari keterangan para ilmuwan Muslim, dapat disimpulkan bahwa Amalek adalah bangsa yang pernah memainkan peran penting dalam sejarah Timur Tengah kuno. Mereka dikenal sebagai bangsa yang kuat secara militer, memiliki kekuasaan luas, tetapi terkenal zalim dan sombong. Mereka muncul dalam berbagai wilayah, mulai dari Mesir, Kanaan, Hijaz, hingga Yaman. Hubungan mereka dengan para nabi sering ditandai dengan permusuhan dan penolakan terhadap risalah ilahi. Oleh sebab itu, mereka sering dijadikan contoh dalam literatur Islam tentang nasib kaum durhaka. Kehancuran Amalek menunjukkan bahwa sebesar apapun kekuatan suatu bangsa, tidak akan mampu bertahan jika melawan kebenaran. Ulama Muslim menempatkan kisah mereka sebagai pelajaran sejarah dan ibrah yang relevan sepanjang masa. Kaum Amalek dalam pandangan para ilmuwan Muslim sering dijadikan contoh bangsa yang hilang tertelan sejarah, tetapi namanya tetap abadi karena disebut dalam banyak riwayat. Perbincangan mengenai mereka bukan hanya terbatas pada catatan peperangan, melainkan juga pada kehidupan sosial dan pengaruh mereka terhadap bangsa lain. Beberapa sejarawan Muslim menggambarkan bahwa Amalek pernah mendirikan kota-kota besar, membuat benteng-benteng pertahanan, serta menguasai jalur perdagangan yang penting. Mereka yang menguasai lembah dan gurun dikenal sebagai penakluk yang kejam, sedangkan yang menetap di kota-kota besar disebut memiliki pemerintahan teratur dan pasukan bersenjata lengkap. Gambaran ini menjelaskan bahwa Amalek bukan bangsa kecil, melainkan komunitas yang memiliki struktur politik dan militer yang kuat, sehingga keberadaannya sangat memengaruhi jalannya sejarah bangsa-bangsa sekitarnya. Ilmuwan Muslim juga membicarakan pengaruh Amalek terhadap perkembangan bangsa Arab setelahnya. Riwayat Arab menyebut bahwa sebagian cabang keturunan Amalek sempat berasimilasi dengan kabilah lain setelah kekuatan besar mereka hancur. Ada yang menikah dengan suku-suku Arab Selatan, ada pula yang berpindah ke daerah utara dan bercampur dengan kabilah Kanaan. Dari proses ini muncul
Gambaran bahwa meskipun nama Amalek sebagai bangsa besar lenyap, jejak keturunan mereka tetap menyebar dalam silsilah bangsa-bangsa lain. Hal ini mirip dengan pola hilangnya kaum Ad dan Samud yang meskipun punah sebagai komunitas, namun sisa-sisa mereka masih berpengaruh pada keturunan bangsa Arab berikutnya. Salah satu sisi penting yang diperhatikan para ulama adalah karakter moral Amalek. Mereka dipandang sebagai bangsa yang gemar berperang, menghalangi jalan dakwah, dan menindas bangsa lain. Namun selain itu, riwayat juga menyebut bahwa Amalek memiliki ilmu dan keterampilan yang mumpuni dalam bidang pertanian, pengelolaan air, dan pembangunan. Dari sini muncul pelajaran bahwa sebuah bangsa bisa maju dalam bidang teknologi atau pembangunan. Tetapi, jika moral dan keimanan mereka rusak, maka kemajuan itu hanya sementara. Para ilmuwan Muslim sering mengingatkan bahwa contoh Amalek menunjukkan bahwa kekuatan material tidak dapat menjadi jaminan bagi keberlangsungan sebuah bangsa. Sebagian ahli sejarah Islam juga menyebutkan keterlibatan Amalek dalam kisah para nabi sebelum Musa. Ada riwayat yang menyebut bahwa mereka pernah berinteraksi dengan Nabi Yusuf ketika menjadi penguasa di Mesir. Bahkan disebut bahwa sebagian pejabat Mesir saat itu berasal dari kalangan Amalek. Pandangan ini memperkuat dugaan bahwa Amalek pernah menjadi penguasa utama di Mesir pada suatu masa. Namun ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan bagian ini. Ada yang menganggapnya sebagai riwayat lemah yang berasal dari kisah Israiliyat, tetapi ada juga yang melihatnya sebagai penjelasan tambahan tentang bagaimana kekuasaan Amalek terhubung dengan kisah para nabi. Ilmuwan Muslim juga membicarakan hubungan antara Amalek dan bangsa Filistin. Sebagian menyebut bahwa keduanya memiliki akar sejarah yang saling berdekatan karena sama-sama tinggal di wilayah Syam dan pesisir Laut Tengah. Namun ada pula yang menegaskan bahwa keduanya berbeda. Hanya saja dalam beberapa periode sejarah, mereka pernah berperang melawan musuh yang sama, atau bahkan saling bertukar wilayah. Diskusi semacam ini menunjukkan bahwa para sejarawan Muslim tidak hanya melihat Amalek dari satu sisi, melainkan mencoba menempatkannya dalam peta besar sejarah bangsa Semit dan peradaban kuno. Dalam pandangan filsafat sejarah Islam, kisah Amalek selalu dijadikan peringatan bahwa kehancuran bangsa besar terjadi bukan karena kekurangan sumber daya atau kelemahan militer, melainkan karena kerusakan akhlak. Para ulama menjelaskan bahwa bangsa ini adalah contoh bagaimana kekuatan yang menakutkan bisa runtuh dalam waktu singkat ketika Allah menurunkan keputusan untuk melenyapkan mereka. Dengan demikian, kaum muslimin diajarkan untuk tidak terbuai oleh kekuatan duniawi, tetapi memperhatikan nilai-nilai iman dan takwa yang menjadi dasar tegaknya sebuah umat. Seiring berkembangnya ilmu sejarah modern, sebagian sarjana Muslim juga mencoba menghubungkan Amalek dengan catatan arkeologi. Ada yang menyebut bahwa nama Amalek mungkin berkaitan dengan kelompok bangsa yang pernah disebut dalam prasasti Mesir atau catatan bangsa Kanaan. Walaupun bukti arkeologisnya tidak selalu jelas, usaha ini menunjukkan minat kaum muslimin untuk memahami masa lalu secara lebih luas. Namun, dalam literatur Islam, nilai utama dari kisah Amalek tetap berada pada ibrah, bukan pada detail arkeologi. Amalek digambarkan sebagai bangsa yang kuat secara duniawi, tetapi runtuh karena menentang wahyu. Dengan semua gambaran ini, Amalek menjadi simbol dalam khazanah Islam tentang kefanaan kekuasaan. Mereka bukan sekadar nama dalam sejarah, melainkan lambang dari kesombongan yang akhirnya berakhir dengan kehancuran. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa kisah mereka tidak boleh hanya dibaca sebagai catatan masa lalu, tetapi juga sebagai cermin bagi setiap umat agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Kisah Amalek mengajarkan bahwa sebesar apapun kejayaan suatu bangsa, jika mereka berpaling dari nilai kebenaran, maka Allah akan menggantinya dengan kaum lain yang lebih baik dan lebih taat. Dalam kajian para ilmuwan Muslim, kaum Amalek sering dikaitkan dengan konsep sunnatullah
dalam perjalanan sejarah umat manusia. Sunnatullah adalah hukum tetap yang berlaku bagi seluruh bangsa, di mana siapapun yang menyombongkan diri, menolak kebenaran, dan menindas orang lain, pada akhirnya akan digantikan oleh umat yang lebih baik. Amalek menjadi salah satu contoh konkret bagaimana sebuah peradaban yang berdiri di atas kekuatan senjata dan penguasaan wilayah akhirnya tidak mampu bertahan karena kehilangan landasan moral dan spiritual. Riwayat mengenai kehancuran mereka dijadikan cermin agar umat Islam memahami bahwa kejayaan tidak boleh membuat lalai dan kebinasaan yang menimpa bangsa terdahulu merupakan peringatan yang nyata. Ulama Muslim juga menyoroti peran kaum Amalek sebagai penghalang dakwah para nabi. Dalam banyak kisah, mereka bukan sekadar bangsa yang kuat, tetapi juga menjadi simbol penentangan terhadap risalah ilahi. Amalek menolak seruan para nabi, menantang kaum beriman, serta berusaha menutup jalan bagi umat manusia menuju kebenaran. Karena itu, dalam tafsir Al-Quran, Amalek sering disandingkan dengan umat-umat yang binasa, walaupun tidak selalu disebutkan namanya secara langsung. Para mufasir memandang bahwa penyebutan kaum yang menghalangi jalan Allah dalam Al-Quran dapat mencakup bangsa seperti Amalek yang sejarahnya penuh dengan permusuhan terhadap umat para nabi. Dengan demikian, mereka bukan sekadar bagian dari masa lalu, melainkan lambang abadi dari sikap menolak kebenaran. Sejarawan Muslim juga menggambarkan bagaimana kaum Amalek memiliki kelebihan fisik yang luar biasa. Tubuh mereka tinggi besar, kuat, dan menakutkan bagi bangsa lain. Namun para ulama mengingatkan bahwa kelebihan jasmani itu justru membuat mereka semakin congkak. Mereka merasa tidak memerlukan bimbingan ilahi karena percaya bahwa kekuatan tubuh dan senjata sudah cukup untuk menundukkan dunia. Pandangan semacam ini dijadikan pelajaran bagi umat Islam agar tidak terjebak pada kebanggaan semu, karena kekuatan fisik dan harta hanyalah titipan sementara yang bisa sirna seketika. Dalam hal ini, kisah Amalek disejajarkan dengan kaum Ad dan Tsamud yang juga terkenal dengan kekuatan jasmaninya, tetapi akhirnya binasa karena kesombongan. Selain itu, ilmuwan Muslim menekankan bahwa Amalek tidak hanya hancur karena peperangan, tetapi juga karena perpecahan internal. Riwayat sejarah menunjukkan bahwa mereka memiliki banyak cabang suku yang saling bersaing memperebutkan kekuasaan. Ketika mereka lemah dari dalam, bangsa-bangsa lain dengan mudah menundukkan mereka. Dari sini ulama menyimpulkan bahwa perpecahan adalah salah satu faktor utama kehancuran sebuah bangsa. Kisah Amalek dijadikan peringatan bahwa persatuan adalah kunci bertahannya sebuah umat, sementara permusuhan di dalam tubuh sendiri akan mempercepat kehancuran. Dalam diskusi yang lebih luas, Amalek juga diposisikan sebagai gambaran tentang betapa cepatnya perubahan dalam sejarah. Mereka yang dahulu ditakuti dengan kota-kota megah dan pasukan besar, tiba-tiba hilang tanpa bekas. Hanya nama mereka yang tersisa dalam riwayat. Para ulama menggunakan hal ini untuk menekankan pentingnya sikap rendah hati dan kesadaran bahwa kehidupan dunia hanyalah fana. Amalek yang dahulu seakan tidak terkalahkan, pada akhirnya hanya menjadi pelajaran yang disebut dari mimbar ke mimbar, sementara kaum yang beriman tetap mendapat keberkahan meskipun jumlahnya sedikit. Dalam pandangan filsafat sejarah Islam, kisah Amalek berfungsi sebagai pengingat bahwa setiap generasi akan diuji dengan caranya masing-masing. Umat Islam diingatkan agar tidak hanya membaca kisah ini sebagai cerita masa lalu, tetapi juga sebagai peringatan yang hidup. Kesombongan, penindasan, dan penolakan terhadap petunjuk Allah yang pernah dilakukan Amalek bisa saja terulang dalam bentuk yang berbeda pada umat manusia masa kini. Oleh sebab itu, kisah mereka perlu dihayati secara mendalam agar umat Islam tidak jatuh pada jebakan yang sama. Banyak ulama yang kemudian mengaitkan nasib Amalek dengan janji Allah bahwa bumi akan diwarisi oleh hamba-hamba yang saleh. Amalek adalah contoh bangsa yang kehilangan hak waris itu karena menyalahgunakan kekuatan
dan tidak menjaga amanah. Sebaliknya, bangsa yang lemah tetapi berpegang pada iman justru akhirnya mendapat pertolongan Allah. Dari sinilah muncul penegasan bahwa ukuran kejayaan menurut Allah bukanlah luasnya wilayah atau besarnya pasukan, melainkan sejauh mana suatu umat menegakkan keadilan dan ketaatan kepadanya. Dalam literatur para sejarawan Muslim, kaum Amalek juga sering dikaji dari sisi interaksi mereka dengan jalur perdagangan kuno. Wilayah yang mereka tempati berada di persimpangan rute penting yang menghubungkan Mesir, Syam, dan Jazirah Arab. Posisi strategis itu membuat mereka menguasai pergerakan barang dan rombongan kafilah. Catatan sejarah Islam menyebut bahwa Amalek kerap memanfaatkan kekuatan militernya untuk memungut upeti dari para pedagang yang melintas. Mereka dikenal bukan hanya sebagai bangsa yang berperang, tetapi juga sebagai kelompok yang mendominasi arus ekonomi kawasan. Namun, sikap mereka yang cenderung memonopoli dan menindas kafilah lemah menimbulkan kebencian dari banyak suku lain, sehingga akhirnya menjadi salah satu penyebab melemahnya dominasi mereka. Beberapa ulama Muslim menegaskan bahwa Amalek pernah membangun sistem benteng yang kokoh di lembah-lembah penting. Benteng itu digunakan bukan sekadar sebagai perlindungan, tetapi juga sebagai sarana untuk menunjukkan kekuasaan dan mengawasi jalur masuk ke daerah mereka. Sumber-sumber Islam kuno menggambarkan benteng Amalek sebagai bangunan besar yang menjulang tinggi dan sulit ditembus, tetapi semua itu pada akhirnya tidak mampu menyelamatkan mereka dari kehancuran. Kisah tentang benteng yang hancur dan kota yang ditinggalkan menjadi salah satu bukti bahwa perlindungan fisik tidak ada artinya jika bangsa tersebut meninggalkan keadilan dan kebenaran. Dalam pandangan para mufasir, kejatuhan Amalek memperlihatkan keseimbangan antara kekuatan lahiriah dan pertolongan Allah. Meskipun mereka memiliki jumlah besar dan senjata lengkap, sekali mereka ditinggalkan oleh pertolongan ilahi, maka mereka kalah oleh bangsa-bangsa yang jauh lebih kecil. Para ulama memandang hal ini sebagai sunnatullah yang berlaku sepanjang zaman. Kemenangan bukan semata hasil perhitungan kekuatan duniawi, melainkan ditentukan oleh sejauh mana sebuah umat berada di jalan yang diridai Allah. Selain aspek politik dan militer, ulama Muslim juga memperhatikan sisi budaya Amalek. Ada pendapat yang menyebut bahwa sebagian tradisi lisan, puisi, atau pengetahuan tentang bintang-bintang yang kemudian diwarisi bangsa Arab kuno mungkin berasal dari interaksi dengan keturunan Amalek. Walaupun banyak yang hilang bersama musnahnya mereka, jejak kecil itu menunjukkan bahwa sebuah bangsa tetap meninggalkan warisan, baik berupa budaya maupun peringatan moral. Dengan demikian, Amalek tidak hanya diingat karena kekerasan dan peperangan, tetapi juga karena kemungkinan kontribusi mereka terhadap warisan kebudayaan yang berkembang di Jazirah Arab. Para ahli silsilah dalam tradisi Islam juga menyinggung tentang percampuran antara keturunan Amalek dengan bangsa-bangsa lain. Walaupun Amalek sebagai komunitas besar sudah punah, garis keturunan mereka tetap disebut dalam beberapa nasab Arab. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah tidak selalu berjalan dengan pemutusan total, melainkan ada kesinambungan melalui perkawinan dan percampuran antar suku. Ulama mengingatkan bahwa meskipun keturunan Amalek tetap ada, mereka tidak lagi memiliki identitas yang sama, karena kehancuran bangsa itu telah menghapuskan struktur sosial dan politik mereka. Ilmuwan Muslim menempatkan Amalek sebagai salah satu bagian dari gambaran besar tentang bangsa-bangsa yang menjadi peringatan bagi umat setelahnya. Mereka disejajarkan dengan kerajaan-kerajaan kuno lain yang hilang tanpa bekas, meskipun pernah berdiri dengan megah. Dari sini lahir pandangan bahwa sejarah bukan sekadar catatan peristiwa, melainkan juga pelajaran rohani. Amalek menjadi bukti nyata bahwa tidak ada peradaban yang bisa bertahan dengan kesombongan, penindasan, dan penolakan terhadap kebenaran. Dalam penuturan sejarawan Muslim, kisah tentang kaum Amalek pada masa setelah Nabi Musa sering disinggung dalam hubungannya dengan tokoh-tokoh besar Bani Israel.
Mereka digambarkan sebagai musuh yang muncul berulang kali, seakan menjadi ujian bagi kaum beriman. Ketika Bani Israel mulai berusaha menegakkan kerajaan mereka, salah satu tantangan terberat datang dari bangsa Amalek. Mereka memiliki pasukan yang terlatih, jumlah yang banyak, serta wilayah strategis yang sulit ditembus. Para ulama menekankan bahwa setiap kali Bani Israel lalai dan lemah dalam iman, Amalek kembali bangkit menekan mereka. Tetapi ketika Bani Israel kembali kepada perintah Allah, maka Amalek dikalahkan. Siklus ini dijadikan pelajaran bahwa kemenangan dan kekalahan suatu bangsa sangat bergantung pada kedekatan mereka dengan Allah, bukan semata pada kekuatan duniawi. Dalam riwayat yang berkembang, disebutkan bahwa ketika Talut diangkat sebagai raja, salah satu musuh yang dihadapi pasukannya adalah kaum Amalek. Mereka digambarkan sebagai bangsa yang keras kepala dan tidak segan menghalangi siapapun yang ingin masuk ke wilayah Syam. Keberanian pasukan kecil Talut yang akhirnya mendapat pertolongan Allah dijadikan kontras dengan kesombongan Amalek. Para ulama melihat bahwa kisah ini adalah kelanjutan dari pola kehancuran mereka. Setiap kali mereka mengandalkan kekuatan fisik tanpa kebenaran, maka mereka akhirnya kalah oleh pasukan kecil yang beriman. Kehadiran Amalek juga disebut dalam kisah Nabi Daud. Riwayat menyatakan bahwa sebagian pasukan Amalek pernah menyerang perkampungan Bani Israel dan menawan keluarga mereka. Nabi Daud dengan pasukannya kemudian mengejar mereka dan membebaskan tawanan itu. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sekalipun kekuasaan besar Amalek telah melemah, sisa-sisa mereka masih menimbulkan gangguan. Para mufasir menekankan bahwa inilah sunnatullah dalam sejarah. Sisa dari bangsa yang durhaka tetap bisa menjadi ujian, tetapi mereka tidak lagi mampu menguasai dunia sebagaimana pada masa puncaknya. Sejarawan Muslim juga menggambarkan bagaimana akhir dari kaum Amalek semakin jelas ketika kerajaan-kerajaan lain mulai berdiri di Syam dan Mesopotamia. Bangsa-bangsa baru yang lebih terorganisir secara politik menggantikan peran mereka. Amalek yang dahulu menakutkan lambat laun hilang, hanya tersisa sebagai nama dalam riwayat. Para ulama melihat bahwa hal ini adalah bentuk penghapusan Allah terhadap sebuah kaum yang tidak layak lagi menjadi pemimpin bumi. Mereka yang dahulu memegang kendali atas jalur perdagangan, pertanian, dan militer akhirnya lenyap, digantikan oleh umat lain yang lebih patuh pada aturan ilahi. Dalam kajian tafsir, ulama Muslim menekankan bahwa setiap kisah tentang Amalek yang muncul dalam sejarah para nabi bukanlah sekadar catatan peperangan, tetapi peringatan abadi tentang akibat menentang risalah. Amalek tidak dikenal karena karya besar atau kebaikan yang mereka tinggalkan, melainkan karena permusuhan mereka terhadap dakwah. Dari sini muncul pemahaman bahwa amal baik akan membuat nama sebuah bangsa dikenang dengan hormat, sedangkan kesombongan dan penindasan hanya membuat mereka diingat sebagai contoh kebinasaan. Para sejarawan Muslim juga menghubungkan hilangnya Amalek dengan janji Allah yang tercantum dalam banyak ayat bahwa bumi akan diwarisi oleh orang-orang saleh. Amalek dengan seluruh kekuatan dan jumlahnya yang besar gagal menjaga amanah tersebut. Maka Allah menggantinya dengan kaum lain yang lebih lemah tetapi memiliki iman. Inilah yang membuat nama mereka menjadi peringatan, bukan kebanggaan. Dalam penuturan sejarawan Muslim, kisah tentang kaum Amalek pada masa setelah Nabi Musa sering disinggung dalam hubungannya dengan tokoh-tokoh besar Bani Israel. Mereka digambarkan sebagai musuh yang muncul berulang kali, seakan menjadi ujian bagi kaum beriman. Ketika Bani Israel mulai berusaha menegakkan kerajaan mereka, salah satu tantangan terberat datang dari bangsa Amalek. Mereka memiliki pasukan yang terlatih, jumlah yang banyak, serta wilayah strategis yang sulit ditembus. Para ulama menekankan bahwa setiap kali Bani Israel lalai dan lemah dalam iman, Amalek kembali bangkit menekan mereka. Tetapi ketika Bani Israel kembali kepada perintah Allah, maka Amalek dikalahkan. Siklus ini dijadikan pelajaran bahwa kemenangan dan kekalahan suatu bangsa
sangat bergantung pada kedekatan mereka dengan Allah, bukan semata pada kekuatan duniawi. Dalam riwayat yang berkembang, disebutkan bahwa ketika Talut diangkat sebagai raja, salah satu musuh yang dihadapi pasukannya adalah kaum Amalek. Mereka digambarkan sebagai bangsa yang keras kepala dan tidak segan menghalangi siapapun yang ingin masuk ke wilayah Syam. Keberanian pasukan kecil Talut yang akhirnya mendapat pertolongan Allah dijadikan kontras dengan kesombongan Amalek. Para ulama melihat bahwa kisah ini adalah kelanjutan dari pola kehancuran mereka. Setiap kali mereka mengandalkan kekuatan fisik tanpa kebenaran, maka mereka akhirnya kalah oleh pasukan kecil yang beriman. Kehadiran Amalek juga disebut dalam kisah Nabi Daud. Riwayat menyatakan bahwa sebagian pasukan Amalek pernah menyerang perkampungan Bani Israel dan menawan keluarga mereka. Nabi Daud dengan pasukannya kemudian mengejar mereka dan membebaskan tawanan itu. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sekalipun kekuasaan besar Amalek telah melemah, sisa-sisa mereka masih menimbulkan gangguan. Para mufasir menekankan bahwa inilah sunnatullah dalam sejarah. Sisa dari bangsa yang durhaka tetap bisa menjadi ujian, tetapi mereka tidak lagi mampu menguasai dunia sebagaimana pada masa puncaknya. Sejarawan Muslim juga menggambarkan bagaimana akhir dari kaum Amalek semakin jelas ketika kerajaan-kerajaan lain mulai berdiri di Syam dan Mesopotamia. Bangsa-bangsa baru yang lebih terorganisir secara politik menggantikan peran mereka. Amalek yang dahulu menakutkan lambat laun hilang, hanya tersisa sebagai nama dalam riwayat. Para ulama melihat bahwa hal ini adalah bentuk penghapusan Allah terhadap sebuah kaum yang tidak layak lagi menjadi pemimpin bumi. Mereka yang dahulu memegang kendali atas jalur perdagangan, pertanian, dan militer, akhirnya lenyap digantikan oleh umat lain yang lebih patuh pada aturan ilahi. Dalam kajian tafsir, ulama Muslim menekankan bahwa setiap kisah tentang Amalek yang muncul dalam sejarah para nabi bukanlah sekadar catatan peperangan, tetapi peringatan abadi tentang akibat menentang risalah. Amalek tidak dikenal karena karya besar atau kebaikan yang mereka tinggalkan, melainkan karena permusuhan mereka terhadap dakwah. Dari sini muncul pemahaman bahwa amal baik akan membuat nama sebuah bangsa dikenang dengan hormat, sedangkan kesombongan dan penindasan hanya membuat mereka diingat sebagai contoh kebinasaan. Para sejarawan Muslim juga menghubungkan hilangnya Amalek dengan janji Allah yang tercantum dalam banyak ayat bahwa bumi akan diwarisi oleh orang-orang saleh. Amalek dengan seluruh kekuatan dan jumlahnya yang besar gagal menjaga amanah tersebut. Maka Allah menggantinya dengan kaum lain yang lebih lemah tetapi memiliki iman. Inilah yang membuat nama mereka menjadi peringatan, bukan kebanggaan. Para ulama Muslim ketika membahas kaum Amalek juga sering menyoroti sisi spiritual yang terkandung di balik lenyapnya mereka dari panggung sejarah. Amalek bukan hanya digambarkan sebagai bangsa yang keras kepala, tetapi juga sebagai simbol dari hawa nafsu manusia yang dibiarkan berkuasa tanpa kendali wahyu. Mereka dikenal memiliki segala macam kelebihan, baik dalam kekuatan militer, keterampilan membangun, maupun penguasaan wilayah. Namun, seluruh kelebihan itu digunakan untuk memperkuat kesombongan dan memperbudak bangsa lain. Dalam pandangan ilmuwan Muslim, disinilah letak kesalahan mendasar Amalek. Mereka gagal memaknai karunia yang Allah berikan sebagai amanah untuk menegakkan keadilan, justru menjadikannya alat penindasan. Kisah tentang Amalek kemudian sering dikaitkan dengan konsep istidraj, yaitu kenikmatan yang diberikan Allah kepada suatu kaum, padahal mereka semakin jauh dari ketaatan. Para mufasir menjelaskan bahwa kemewahan, kemenangan, dan kejayaan yang sempat dinikmati Amalek bukanlah tanda keridaan Allah, melainkan bentuk ujian dan penangguhan azab. Begitu mereka mencapai puncak kesombongan, maka azab datang tanpa bisa dihindari. Inilah sebabnya banyak ulama Muslim menekankan agar umat Islam tidak terpedaya
oleh gemerlap peradaban yang menolak kebenaran, karena bisa jadi semua itu hanyalah jalan menuju kehancuran, sebagaimana yang dialami Amalek. Selain itu, para ilmuwan Muslim juga membahas tentang bagaimana lenyapnya Amalek menjadi bagian dari sunnah Allah dalam menggilir kekuasaan di muka bumi. Kekuasaan bukanlah hak abadi bagi satu bangsa, tetapi amanah yang berpindah sesuai dengan kehendak Allah. Amalek adalah contoh nyata sebuah bangsa yang kehilangan hak waris atas bumi karena mengkhianati amanah tersebut. Dalam literatur sejarah Islam, kisah mereka ditempatkan sejajar dengan kaum Ad, Samud, dan Fir'aun, yakni bangsa-bangsa yang dikaruniai kekuatan besar, tetapi akhirnya dihancurkan. Perbedaan mereka dengan bangsa beriman adalah bahwa Amalek menolak untuk mengambil pelajaran dari peringatan para nabi. Sejarawan Muslim juga menekankan bahwa lenyapnya Amalek tidak terjadi dalam satu malam, tetapi melalui proses panjang. Pada mulanya mereka berjaya dan ditakuti, kemudian mulai melemah karena perpecahan, kezaliman, dan kehilangan moral. Setelah itu, mereka dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang lebih kecil. Akhirnya, nama mereka hanya tinggal dalam catatan sejarah tanpa ada penerus yang mampu mempertahankan identitas sebagai sebuah bangsa. Pola ini dijadikan ulama sebagai pengingat bahwa kehancuran suatu umat biasanya melalui proses bertahap, dimulai dari kerusakan iman dan akhlak yang tidak segera diperbaiki. Dalam beberapa kitab tafsir, ada pula pembahasan tentang kemungkinan jejak Amalek yang masih tersisa di antara bangsa-bangsa lain. Ulama menjelaskan bahwa yang hilang adalah struktur sosial politik mereka, bukan seluruh keturunan secara biologis. Sebagian kecil dari mereka bercampur dengan bangsa lain, tetapi identitas Amalek sebagai sebuah umat yang kuat telah dihapuskan. Hal ini selaras dengan konsep dalam Al-Quran bahwa Allah bisa saja membinasakan suatu kaum sebagai komunitas, meskipun individu dari keturunan mereka masih hidup. Dengan begitu, Amalek tetap dikenang sebagai bangsa yang telah dihapuskan dari peran sejarah besar, meski sebagian garis keturunannya mungkin masih menyebar dalam nasab bangsa lain. Ulama Muslim juga melihat bahwa kisah Amalek memiliki dimensi peringatan yang bersifat universal. Mereka bukan hanya musuh Bani Israel atau bangsa-bangsa tertentu, melainkan lambang dari setiap komunitas yang menolak kebenaran. Dengan kata lain, siapapun yang meniru sikap Amalek akan berpotensi mengalami nasib serupa. Oleh sebab itu, banyak khutbah dan pengajaran Islam yang menjadikan kisah Amalek sebagai bahan peringatan moral. Jangan sampai umat Islam menempuh jalan yang sama, yaitu jalan kesombongan, perpecahan, dan penindasan.